pagi anak-anakku, bertemu kembali hari Jumat tanggal 11 September 2020. Saya harapkan kalian tetap sehat dan tetap menjaga protokol kesehatan. Dalam pertemuan kali ini, Bu Wi akan memberikan materi tentang keanekaragaman hayati di Indonesia, yaitu materi yang berkelanjutan dari hari Jumat kemarin. Hari Jumat kemarin kita sudah membahas sedikit tentang keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati dibagi menjadi 3 tingkatan, tingkatan gen, tingkatan jenis, dan tingkatan ekosistem. Tingkatan gen itu adalah dasarnya adalah susunan gen yang berbeda sehingga membentuk suatu variasi di dalam satu spesies makhluk hidup. Kemudian kalau di tingkat jenis adanya keanekaragaman dalam satu keluarga atau satu famili. Keanekaragaman ekosistem ini terjadi karena adanya interaksi antara lingkungan biotik dan lingkungan abiotik sehingga membentuk keragaman ekosistem. Persebaran keanekaragaman hayati, kalian lihat ini berdasarkan garis Wallace dan garis Weber. Apa yang dimaksud dengan garis Wallace? Garis Wallace itu adalah pemisah atau yang membuat garis pemisah yang memanjang mulai dari Selat Lombok, Selat Makassar, dan Filipina Selatan itu disebut dengan garis Wallace. Yaitu garis Wallace itu merupakan garis pemisah antara wilayah barat dengan wilayah timur. Sedangkan garis Weber itu merupakan garis pemisah yang memanjang antara sebelah timur Pulau Sulawesi yang disebut dengan garis Weber. Yaitu diawali dari Oriental, kemudian Australian, dan ada zona peralihan. Penyebaran hewan di Indonesia dibagi menjadi 3 zona, seperti yang saya katakan tadi, yaitu garis Weber. Pertama adalah wilayah Indonesia bagian barat yang disebut dengan orientalis, sedangkan wilayah timur disebut Australia, sedangkan peralihan yaitu tidak ditemukannya di daerah barat maupun di daerah timur. Ini adalah penyebaran hewan di Indonesia. Nah, wilayah Indonesia bagian oriental atau barat itu diantaranya adalah orangutan, harimau Jawa, kemudian sondaikus, buaya muara, banteng, badak bercula 1, binturong, dan kukang. Sedangkan wilayah Indonesia bagian timur yaitu Australia itu adalah terdapat hewan-hewan khas Indonesia yang berada di daerah bagian barat itu adalah diantaranya burung kasuari, cendrawasih, komodo, kakak tua raja, kuskus, dan kanguru. Sedangkan wilayah peralihan itu adalah hewan yang tidak ditemukan baik di daerah barat maupun di daerah timur. Contohnya hewan yang terdapat di daerah peralihan adalah anoa, komodo, babi rusa. Selain hewan, beberapa penelitian ahli botani juga menemukan contohnya tumbuhan khas seperti adalah sukun, durian, mengkudu, dan lain sebagainya. Dan tidak asing lagi adalah bunga bangkai. Serta kalau di daerah timur itu ada matoa. Matoa itu adalah merupakan tanaman khas di daerah Papua, daerah Australia. Tapi di sini di daerah peralihan itu juga ada. Kemudian yang berikutnya keanekaragaman hayati di Indonesia
berdasarkan jenisnya, keanekaragaman invertebrata, kemudian keanekaragaman Pisces, yang C keanekaragaman amfibi, yang D adalah reptil, E aves, yang E adalah mamalia. Kegiatan manusia yang berpengaruh terhadap keanekaragaman hayati. Kegiatan manusia yang berpengaruh terhadap keanekaragaman hayati di sini adalah keanekaragaman hayati itu akan mempunyai dampak yang negatif. Sebelumnya kita bahas kegiatan manusia yang berpengaruh terhadap keanekaragaman hayati. Kita bahas dulu adalah tumbuhan dan hewan yang ada di Indonesia. Hewan yang ada di Indonesia itu ada tumbuhan endemik, ada tumbuhan endemik. Yaitu di negara kita dapat bunga yang langka, yaitu seperti bunga Rafflesia arnoldii. Itu adanya hanya di Sumatera. Kemudian Rafflesia atau anggrek hitam di Kalimantan. Kalau di Jawa adalah Rafflesia hirschfieldii, Padma. Di Nusa Tenggara Barat kayu cendana. Di Sulawesi adalah kayu eboni. Di Papua adalah matoa dan sagu. Sedangkan hewan endemiknya, ya, hewan endemik atau hewan yang ada di situ yang tidak ada di yang lainnya seperti di Sumatera seperti orangutan, harimau hutan, sedangkan di Kalimantan itu ada burung rangkok, ada orangutan, sedangkan di Jawa itu adalah macan tutul, banteng, badak bercula satu, sedangkan di Nusa Tenggara atau Pulau Komodo hanya ada komodo di situ. Di Sulawesi babi rusa, anoa, burung maleo, sedangkan di daerah Papua adalah burung cendrawasih, buaya irian. Dan juga di Papua ini ada namanya ular kaki 4. Saya pernah menemunya di sana dan di lain daerah tidak pernah saya temui. Dari di daerah bagian barat itu memang di daerah Papua itu memang ada ular berkaki 4 yang tidak ada di daerah lain. Karena saya pernah melihat sendiri, karena saya sudah pernah hidup di daerah tersebut. Dan keanekaragaman hayati di Papua itu juga karena hutannya adalah hutan hujan tropis, jadi beraneka ragam hewan maupun tumbuhan yang ada di sana. Saya lanjutkan kegiatan manusia yang berpengaruh terhadap keanekaragaman hayati. Ini yang berkaitan adalah tentang dampak atau ada yang dampak negatif, ada yang dampak positifnya. Kegiatan manusia yang berakibat untuk terhadap keanekaragaman hayati antara lain perubahan hutan menjadi pemukiman, pertanian, industri, dan jalan raya. Di sini menyebabkan terjadinya keanekaragaman itu semakin berkurang karena perubahan hutan. Ada yang dijadikan pemukiman, ada dijadikan lahan pertanian, dijadikan tempat industri dan jalan raya, sehingga keragaman tersebut akan punah atau hilang. Itu dampak negatifnya. Kemudian yang berikutnya adalah perburuan liar. Dengan adanya perburuan liar di sini, maka dengan penangkapan hewan yang perburuan hewan-hewan yang dilindungi, sehingga juga keanekaragaman pun juga akan mengalami kepunahan atau mengalami kekurangan, sehingga keanekaragaman hayati itu semakin sedikit. Nah, perburuan liar seperti menangkap ikan dengan menggunakan pukat harimau, menangkap ikan dengan bom itu akan menghabiskan ikan-ikan yang kecil-kecil yang seharusnya dia itu bisa beranak pinak lagi, menjadi keanekaragamannya lebih luas lagi. Ternyata dengan adanya perburuan liar tersebut, sehingga keturunan-keturunan dari ikan-ikan tadi akan menjadi hilang dan semakin berkurang. Kemudian berdirinya industrialisasi.
selain menyebabkan polusi juga mengambil lahan yang cukup besar untuk aktivitas manusia sehingga mengurangi habitat hewan dan tumbuhan. Contohnya di daerah kita saja, di bagian Nganjuk, di bagian kalau kita lewat di daerah Barong ke barat, itu kan banyak industri-industri. Dulunya itu adalah persawahan. Nah, di situ pasti ada hidup binatang maupun hidup hewan seperti katak, seperti ular, seperti tikus dan lain sebagainya. Dengan adanya pendirian industrisasi sehingga akan mengalami pengurangan. Lihat lagi contohnya sekarang di daerah kita merajalelanya tikus. Kenapa? Di daerah bagian selatan, di daerah Kediri, itu kan ada pembukaan lahan untuk landasan pesawat atau membuat seperti landasan pesawatnya bandara. Nah, pembukaan lahan seperti itu juga akan merusak lingkungan, merusak keanekaragaman hayati. Nah, sekarang tikus-tikus yang dulunya bertempat tinggal di situ, dia akan beralih, dia akan tersingkir, kemudian dia merajalela di daerah pemukiman-pemukiman di persawahan-persawahan di bawahnya. Makanya kita tidak heran kalau kita itu sekarang ini terjadi banyaknya populasi tikus, merajalelanya tikus itu karena tikus yang ada di sana akhirnya turun karena tempat tinggalnya dirusak. Karena dirusaknya itu karena kebutuhan ekonomi dijadikan bandara. Itu juga mengurangi keanekaragaman hayati. Manfaat keanekaragaman hayati di sini ada 4, mempunyai manfaat ekonomi. Nah, apa yang dimaksud dengan manfaat ekonomi? Yang dimaksud dengan manfaat ekonomi karena banyaknya bahan baku seperti industri, contohnya mebel. Nah, untuk peralatan rumah tangga. Nah, jadi ada rotan, kita buat peralatan rumah tangga, kayu dijadikan sebagai bahan papan, kemudian sebagai bahan obat-obatan, terus bahan makanan, rempah-rempah, tanaman hias, dan perkebunan. Itu keanekaragaman hayati mempunyai manfaat ekonomi. Contohnya bahan obat-obatan sebagai bahan obat. Adanya tanaman yang namanya tanaman insulin, tapak doro itu juga digunakan sebagai obat. Bahan makanan rempah-rempah, contohnya seperti kunir, jahe, laos, nah itu juga mempunyai nilai ekonomi. Sebagai tanaman hias, seperti contohnya suplir, kemudian seperti pakis, dan banyak lain sebagainya. Tanaman euphorbia, tanaman hias seperti kamboja, nah itu banyak sekali. Kemudian mempunyai nilai ekonomi, contohnya lagi untuk perkebunan. Contohnya perkebunan kelapa sawit, perkebunan kopi, perkebunan sayur-sayur. Nah, itu merupakan bahwa keanekaragaman itu mempunyai manfaat ekonomi. Hasilnya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat setempat. Jadi, keanekaragaman itu bisa meningkatkan ekonomi masyarakat. Contohnya seperti rotan, seperti sayur-sayur beraneka macam ragam sayur, yaitu bisa meningkatkan keanekaragaman hayati itu mempunyai nilai ekonomi. Kemudian manfaat biologis yang dimaksud dengan biologis di sini adalah bahwa keanekaragaman hayati hewan dan tumbuhan. Di sini tumbuhan ada yang diambil batangnya, ada yang diambil buahnya, ada yang diambil bunganya, daun, daging, atau bisa kalau hewan diambil susu, telur, dan lain sebagainya. Kalau kertas ini digunakan sebagai perindustrian, contohnya bahan kertas seperti jerami. Kemudian obat-obatan dan kosmetik. Ini adalah seperti contohnya kalau obat-obatan dan kosmetik itu adalah rumput laut. Jadi mempunyai nilai biologis
dan di mana bahwa spesies-spesies itu mampu menyediakan 90% kebutuhan gizi manusia. Dan juga di sini keanekaragaman hayati kemungkinan besar masih banyak spesies lain yang sebenarnya jauh lebih berpotensi untuk menghasilkan bahan kebutuhan manusia namun belum diketahui. Kemudian manfaatnya yang ketiga yaitu untuk pendidikan pada makhluk hidup keanekaragaman hayati ini untuk pelestarian ya. Ini menjaga tersedianya plasma nutfah atau sumber gen. Ini berarti memberi peluang untuk mengembangkan peneliti demi memulihkan keanekaragaman hayati yang belakangan ini cenderung mengalami penyusutan. Jadi untuk penelitian tentang plasma nutfah. Nah, contohnya bagaimanakah cara kita itu membudidayakan misalnya seperti labu, madu, bagaimana cara membudidayakan jagung ketan. Nah, kebetulan di saya itu ada penangkaran atau pembiakan jagung ketan. Nah, di situ bisa dijadikan sebagai manfaat pendidikan, bagaimana cara penyerbukannya, terus bagaimana cara menanamnya, itulah salah satu manfaat keanekaragaman hayati dalam bidang pendidikan. Kemudian mempunyai nilai ekologis. Keberadaan keanekaragaman hayati khususnya di sini tumbuhan memiliki peran besar dalam menjaga tanah dan erosi yang terjadi erosi dan terjaganya proses fotosintesis. Contohnya kalau kita itu kalau kita itu sedang di daerah yang banyak tanaman-tanamanannya, maka lingkungan sekitar kita akan merasakan, lingkungan di sekitar itu akan merasakan kesegarannya karena adanya manfaat ekologi. Fotosintesis menghasilkan oksigen. Oksigen dibutuhkan oleh makhluk hidup seperti manusia, hewan. Kemudian hasil dari proses metabolisme hewan dan manusia menghasilkan CO2 juga dibutuhkan oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis. Itu yang dikatakan mempunyai nilai ekologis. Contohnya lagi, kenapa kita disarankan untuk menanam kacang-kacangan di tanah yang tandus. Nah, itu juga menjaga kesuburan tanah. Karena kacang-kacangan pada akar bintil kacang-kacangan itu terdapat namanya bakteri Rhizobium. Nah, bakteri Rhizobium itu mampu mengikat nitrogen bebas. Nah, nitrogen bebas itu bisa mengemburkan tanah dari yang tandus menjadi tanah yang subur. Itu karena bantuan Rhizobium leguminase yang bersimbiosis pada akar kacang-kacang. Itu juga memurahkan nilai ekologi. Jadi manfaat keanekaragaman hayati itu mempunyai manfaat ekonomi, jadi meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar, mempunyai manfaat biologi, yaitu di situ bahwa keanekaragaman hayati itu bisa digunakan untuk kelangsungan hidup bagi makhluk hidup itu sendiri. Contohnya bisa diambil hewan, misalkan bisa diambil telurnya, bisa diambil susunya. Kemudian manfaat pendidikan bahwa keanekaragaman hayati ini bisa digunakan untuk pendidikan, yaitu penangkaran hewan-hewan yang sudah langka, yaitu kita memanfaatkan plasma nutfah yang ada atau sumber gen. Jadi kita mengadakan pembastaran antara tumbuhan satu dengan tumbuhan lain atau dengan tumbuhan satu dengan tumbuhan lain sehingga menghasilkan varietas yang baru. Banyak kita kenal, ada padi itu bermacam-macam. Itu juga hasil dari hibridisasi dari tanaman padi satu dengan padi yang lain. Kemudian seperti kambing utawa. Kambing utawa itu hasil dari kambing kacang dengan kambing India sehingga menghasilkan varietas kambing yang baru. Nah, kemudian mempunyai manfaat ekologi dari adanya keanekaragaman hayati semakin banyak, kita menjaganya, maka proses fotosintesis
bahkan terjaga yang dibutuhkan oleh manusia karena fotosintesis menghasilkan oksigen. Oksigen dibutuhkan oleh manusia untuk metabolisme. Hasil metabolisme berupa CO2 dimanfaatkan lagi oleh tumbuhan, digunakan untuk proses fotosintesis. Seperti lagi contohnya tadi, mengapa kita itu disarankan tanah yang tandus, tanah yang yang kurang subur ditanami oleh tanaman kacang-kacangan atau leguminosa. Karena pada akar kacang-kacangan itu terdapat bintil akar yang di situ tempat simbiosisnya bakteri Rhizobium yang mampu mengikat nitrogen sehingga tanah itu menjadi subur. Nah, pelestarian keanekaragaman hayati itu ada perlindungan alam umum, ada pelestarian alam berdasarkan tempat dilakukannya. Nah, untuk perlindungan alam umum itu adalah perlindungan alam ketat. Perlindungan alam yang tidak diperbolehkan campur tangan manusia dan usaha perlindungan. Contohnya Taman Nasional Ujung Kulon. Jadi tidak boleh ada campur tangan manusia. Kemudian perlindungan alam terbimbing ya ini. Yang kedua itu adalah alam terbimbing, bukan alam ketat. Maaf. Adalah perlindungan alam di bawah bimbingan para ahli. Contohnya Kebun Raya Bogor. Nah, itu untuk tempat penelitian, untuk wisata, kemudian baluran. Kemudian Taman Nasional biasanya meliputi daerah yang luas, tidak boleh ada bangunan, tempat tinggal dan biasanya berfungsi sebagai tempat rekreasi, contohnya Taman Nasional. Antara lain adalah yaitu terjadinya kawasan yang cukup luas untuk mengembangkan satu atau lebih ekosistem yang tidak banyak dijamah oleh manusia. Dalam kawasan ini berkembang jenis tanaman dan hewan yang memiliki nilai ilmiah. Yang kedua, memiliki kepentingan yang khas bagi ilmu pengetahuan sehingga pengelolaannya berada di tangan pemerintah. Memiliki unsur ilmu pengetahuan dan daya tarik ilmiah. Kawasan yang dapat dikunjungi dan dikelola oleh kemanfaatan manusia tanpa mengubah ciri-ciri dari ekosistem. Maksudnya bagaimana? Ya, yang dimaksud dengan Taman Nasional ini adalah antara lain daerah yang luas tidak boleh ada bangunan tetapi digunakan untuk tempat-tempat tertentu ya, kawasan yang luas, tempat tertentu yang mana pengembangan satu atau lebih ekosistem tidak banyak dijamah oleh manusia. Dalam kawasan ini berkembang jenis tanaman dan hewan yang memiliki nilai ilmiah. Jadi dia mempunyai untuk penelitian istilahnya. Kemudian yang kedua, memiliki kepentingan yang khas bagi ilmu pengetahuan sehingga pengelolaan berada di tangan pemerintah. Kemudian yang ketiga, memiliki unsur ilmu pengetahuan dan daya tarik. Contohnya kalau yang tiga ini yaitu adalah contohnya kalau kalian pernah pergi ke Perigi atau Pasir Putih. Di situ ada daerah Cengkrong atau hutan bakau. Nah, itu termasuk Taman Nasional. Nah, jadi di situ bisa digunakan tempat rekreasi atau dikelola dan kemanfaatannya. Karena kalau pada saat pasang naik, jadi dia itu sebagai penahan sehingga tanah tidak ikut erosi di air laut. Memiliki kepentingan yang khas untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau untuk penelitian. Kemudian yang satunya tadi adalah tidak boleh banyak orang yang menjamah di sana. Jadi hanya orang-orang tertentu, para ahli saja yang meneliti di kawasan tersebut. Itu namanya Taman Nasional. Jadi ada 3 kawasan. Perlindungan alam umum, ada perlindungan alam ketat, dan ada alam terbimbing. Kemudian yang kedua, pelestarian alam berdasarkan tempat dilakukannya, itu ada in situ. Yang dimaksud in situ itu
merupakan upaya pelestarian sumber daya alam hayati di habitat atau tempat aslinya. Nah, hal ini dilakukan dengan pertimbangan karakteristik tumbuhan atau hewan tertentu sangat membahayakan kelestariannya apabila dipindah ke tempat lain. Contohnya seperti bunga rafflesia. Bunga rafflesia tidak mungkin dipindah ke daerah tempat yang lain. Kemudian seperti burung cendrawasih, dia hanya bisa hidup di daerah Papua saja. Kemudian ex situ itu yaitu pelestarian yang dilakukan dengan pemindahan ke tempat yang lain yang lebih cocok untuk perkembangan kehidupannya, yaitu contohnya adalah untuk penangkaran. Nah, itu dikatakan pelestarian ex situ itu bisa dipindah ke tempat lain yang sesuai, jadi dibuatkan seperti alami aslinya, tapi dipindah ke tempat lain. Tapi kalau in situ, dia dilestarikan di daerah tempat aslinya, tidak bisa dipindah karena keadaan alam atau keadaan alamnya atau karena pertimbangan karakteristik tumbuhan atau hewan tersebut. Jadi kalau dipindah tidak bisa hidup. Tapi kalau ex situ itu adalah pelestarian yang bisa dipindahkan di daerah lain tapi diusahakan suasananya seperti daerah asal. Itulah pelestarian alam berdasarkan tempat dilakukan. Kalau in situ dilestarikan di tempat aslinya, sedangkan ex situ dibawa keluar tapi disesuaikan dengan tempat aslinya. Itulah pelestarian keanekaragaman hayati. Nah, itulah pembahasan keanekaragaman hayati, yaitu keanekaragaman hayati berdasarkan jenisnya ada invertebrata, ada Pisces, ada amfibi, ada reptil, aves juga dan mamalia. Kemudian kekayaan flora dan fauna atau persebarannya dibagi menjadi dua, garis Wallace dan garis Weber. Nah, itulah penjelasan saya. Terima kasih, selamat belajar. Semoga kalian tetap semangat dan mohon maaf apabila dari penjelasan ini anak atau kalian kurang memahaminya. Kamu bisa membuka buku buku LKS kelas 10 semester 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.